Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membahas perkembangan gereja mula-mula. Namun sebelumnya itu, saya memperkenalkan nama saya Nurka Parada dari kelas D PAK. Saya membahas tentang perkembangan gereja mula-mula. Perlu kita ketahui bahwa gereja mula-mula ada sejak hari Pentakosta. Nah, pada abad pertama di Yerusalem, gereja mula-mula ini berlangsung kurang lebih 70 tahun yang terjadi kira-kira tahun 30 sampai 100 Masehi. Kemudian secara bertahap gereja mulai meluas ke daerah Syria, Asia Kecil yang sekarang Turki, dan Yunani itu yang terjadi sekitar tahun 45 sampai 57, dan juga meluas ke Italia. Kemudian gereja itu terus berkembang di Antioquia dan ke Roma. Perkembangan gereja ini merupakan suatu hasil perjuangan dari para rasul yang diwakili oleh Rasul Petrus dan juga Rasul Paulus. Periode gereja mula-mula terjadi sejak kurang lebih tahun 33 dengan mempelajari Rasul Petrus dan Paulus sampai bertobatnya Kaisar Konstantinus I pada tahun 352, dan pada periode mengalami banyak penganiayaan, dan tidak lama setelah hari Pentakosta orang-orang bukan Yahudi kemudian menerima Injil, dan ada yang diperkirakan bahwa Rasul Paulus ini kemungkinan memberitakan Injil sampai Spanyol. Gereja mula-mula juga berkembang di Palestina dan di luar Palestina. Dan sejak abad pertengahan itu, gereja terus berkembang termasuk ke Syria dan dia di Eropa. Setelah selama 15 tahun di Amerika Asia setelah sehingga abad keempat, perkembangan gereja ini merupakan hasil perjuangan pada rasul yang banyak pertobatan orang non-Yahudi. Namun di tengah-tengah kisah perkembangan gereja mula-mula ini ada beberapa hal yang disayangkan terjadi, seperti pemecahan di dalam gereja di Korintus. Ini terjadi karena adanya beberapa pengakuan yang memberitakan Injil dan melayani jemaat di sana, sehingga muncul golongan-golongan di antara jemaat. Selain itu, gereja juga mengalami serangan dari ajaran sesat yang menyusup ke dalam gereja. Paulus dan Yohanes adalah rasul sangat jelas. Perjuangan melawan ajaran sesat ini, Paulus mencatat kepada jemaat Galatia yang mencampur adukan Injil Yesus Kristus dengan tradisi Yahudi. Selain itu, gereja juga mengalami penolakan dari agama lain yang sudah pada zaman itu. Namun suatu tantangan yang sangat berpengaruh terhadap gereja adalah tekanan penganiayaan politik. Sekian dan terima kasih hasil